Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh lapisan masyarakat, kami kembali menyapa sekaligus menjawab pertanyaan. Kemarin masyarakat masih mempertanyakan kepada kami kenapa damkar itu nyinyir dalam melakukan sosialisasi, terutama resiko kebakaran yang ditimbulkan oleh listrik, gas, dan minyak. Sebenarnya begini, PLN itu sudah memberikan standar pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2017, mutu pelayanan dan biaya-biaya pelayanan tenaga listrik. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 dirubah menjadi PP 23 tahun 2014 tentang kegiatan penyediaan jasa tenaga listrik. Kemudian ada undang-undang yang mengatur nomor 30 tahun 2009 tentang tenaga kelistrikan. Yang lebih simpelnya begini, tanggungan PLN itu dari pembangkit sampai ke rumah pelanggan itu memiliki standar-standar tertentu, ukuran-ukuran tertentu. Lebih simpel, di rumah pelanggan, di kantor atau gedung, ada alat yang dipasang oleh PLN yang disebut dengan KWH. Di sana ditulis milik PLN. Kemudian alat tersebut dikasih segel. Di sana ada segelnya dari PLN, yang kemudian ada segel dari metrologi. Segel dari PLN tentang alat pengukur pemakaian, alat pengukur pembatas pakaian, alat pembatas pemakaian. Itu ada namanya MCB. Dipasang meteran, dipasang MCB, kemudian disegel. Segel meteorologi menyatakan bacaan meteran itu sudah sesuai dengan aturan dan standarnya. Segel PLN itu tentang alat pembatas pemakaian yang disebut dengan MCB. Kemudian di atas ada alat pengukur pemakaian. Jadi dengan alat ini PLN sudah cukup menjawab. Kalau dari meteran ke tiang, ke pembangkit, ke gardu, itu tanggungnya PLN. Kalau dari meteran ke dalam rumah instalasi, itu adalah tanggungan pemilik bangunan, pemilik rumah, pemilik kantor ataupun gedung. Kalau terbakar akibat listrik bukan tanggungan PLN. Itu adalah kelalaian si pemilik gedung. Karena dengan ini PLN sudah menjawab kalau ada masalah dengan instalasi, meteran akan menjelaskan atau membaca dengan MCB ini, Matic Circuit Breaker. Anggaplah ini listriknya sedang on, hidup. Masalah dalam MCB ini akan mendeteksi kalau instalasi di dalam rumah bermasalah, dia akan turun ceklek, mati. Yang kedua, pemakaian melebihi batas maksimum. Kita punya daya 450, pemakaian kita melebihi dari itu. Kita pesan arus atau setrum ke PLN daya 900, 1300. Ternyata pemakaian kita lebih dari itu. MCB ini akan membaca melebihi pemakaian dari batas maksimum yang kita pesan ke PLN, MCB ini akan turun ceklek. Dengan ini ternyata
Kalau ada kelalaian dan masalah di dalam, itu tanggungan si pemilik rumah atau gedung. Di dalam rumah juga ada ini dipasang. Pasangan berdiri kayak ini. Ada yang pakai 2 atau 1 grup atau 2 grup. Satu untuk jalur khusus ke saklar untuk on off atau hidup mati lampu, yang satu untuk stop kontak. Jika pembagiannya benar di dalam rumah, maka kalau masalah stop kontak dia akan turun grup 1. Atau masalah dengan instalasi bagian lampu saklar akan turun. Jadi sudah ada pendeteksi. Yang jelas pendeteksi awal masalah ada di meteran, namanya MCB, yang disebut dengan istilah APP, alat pembatas pemakaian, kemudian alat pengukur pemakaian, angka-angka yang muncul di meteran itu. Kemudian ada namanya persyaratan umum WIL, persyaratan umum instalasi listrik. Ukuran kabel, warna kabel sudah diatur untuk keselamatan. Jadi tinggal kepada kita pelanggan, kami ingatkan, ikutilah himbauan-himbauan, aturan-aturan yang sudah ada. Jangan lagi memaksakan kemampuan instalasi itu melebihi batas maksimum, sehingga menimbulkan kebakaran yang rugi kita, yang menuai risiko pemadam. PLN tidak menanggung risiko itu karena termasuk kepada golongan kelalaian kita, tidak peduli dengan keselamatan. Kemudian pakai alat-alat standar SNI, jangan mengejar tampilan alat-alat listrik warna-warni yang menarik, kemudian harga murah meriah. Untuk jangka pendek mungkin aman, jangka waktu yang cukup panjang, apalagi yang kita pakai sehari-hari rutin. Silakan belajar konsultasi dengan instalatir yang sudah ahli, yang memiliki sertifikat, kemudian diakui, kemudian dia terdaftar di PLN demi keselamatan kita. Demikian, terima kasih.